Shalom semua jemaat PCC Mati Bismillah serta yang mendengarkan live streaming ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya percaya dan saya yakin semua yang mendengar ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kabar yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan ini. Kau berikan kami kesempatan ini terhadap Yesus. Untuk kami dapat Yesus merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, apapun menjadi Tuhan keadaan kami pada saat ini Tuhan,
kita yang berjudul seperti jauh menari. Haleluya. Bila Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Mari menari.
sepanjang ini menyakiti hati Tuhan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Haleluya. Kami mau masuk Tuhan ke hadirat lebih dari Tuhan mau masuk ke hadirat. Untuk menyakiti hati
Yesus, bagi pribadi Lukas pribadi Tuhan. Wah, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Wah, haleluya. Biarlah kami Tuhan semakin dipenuhi lagi Bapa dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Amin. Dengan Roh Allah ya Tuhan Yesus. Amin. Wah, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat lawatan yang Bapak sepanjang ibadah kami Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah Tuhan setiap pujian penyembahan kami Bapak. Kau serahkan Bapak ke altar-Mu Tuhan Yesus. Sampailah kepada tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapak. Oh haleluya Bapak. Tidak terbalas Bapak segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih Bapak. Bersyukur Bapak untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati kami Tuhan Yesus. Pada saat ini Bapak yang mendengarkan Bapak pujian penyembahan ini Bapak. Bahkan Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan Engkau berfirman bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau setiap kami Bapak. Bila Tuhan setiap firman-Mu ya Tuhan. Bila Tuhan setiap perkataan-Mu Tuhan Yesus dapat ya Tuhan kami terima di dalam hati kami. Maka menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Oh haleluya, kami serahkan Bapak semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Kehidupan kami Bapak, masa depan kami, bahkan keluarga kami Bapak. Tuhan, kami semua serahkan Bapak ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tidak ada yang Tuhan Yesus kuasa yang lebih besar Bapak selain kuasa-Mu ya Yesus. Yang Engkau Tuhan yang mampu ya Tuhan Yesus memulihkan setiap keadaan kami Bapak. Oh haleluya Bapak. Oh haleluya Yesus. Yang setiap anak-anak Tuhan yang telah ya Tuhan Yesus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan telah mengucap syukur sama-sama orang percaya kita katakan haleluya amin. Haleluya amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, kepada saudara-saudari yang mengikuti live streaming kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Untuk pengetahuan Anda semua, pada minggu ini tiada pengumuman, namun seperti biasa kita akan berdoa bersama-sama untuk pandemik COVID-19 yang berlaku di seluruh dunia, terutamanya di Malaysia. Oleh itu, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk berdoa bersama-sama dengan kami. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa kami yang syurga Tuhan, terima kasih buat saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan yang telah kami terima sepanjang minggu ini. Baik yang buruknya, kami juga ingin mengucap syukur. Kami percaya Tuhan setiap badai yang datang itu pasti akan berlalu. Tidak terkecuali badai COVID-19 yang melanda kami. Ia akan segera berlalu kerana kami percaya tangan-Mu tersedia bagi kami. Oleh itu kami ingin mendoakan bagi setiap sektor-sektor yang terkesan dalam pandemik ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, tangan-Mu Tuhan memberkati Tuhan, sektor pekerjaan, sektor pendidikan, dan yang lain-lain Tuhan. Biarlah Tuhan, kekurangan yang kami alami Tuhan dapat dicukupkan kerana tangan-Mu akan turun untuk menolong kami Tuhan. Bapa, kami juga ingin Tuhan mendoakan bagi pihak kerajaan Malaysia Tuhan yang sedaya upaya untuk menangani masalah ini Tuhan. Biarlah kiranya hikmat-Mu Tuhan diberikan Tuhan pada mereka. Biarlah Tuhan, apa juga Tuhan keputusan yang dilakukan Tuhan, ada yang terbaik bagi kami semuanya Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan untuk barisan hadapan yang tidak mengenal erti penat dalam melaksanakan tugas mereka Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan kesihatan yang baik pada mereka dan juga memenuhi setiap keperluan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ingin menyerahkan segala apa yang kami ada ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, tangan-Mu yang akan turun dan membantu kami. Puji nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Untuk masa yang seterusnya, saya akan menyerahkan pada Pastor Caleb. Shalom saudari, apa kabar? Shalom GPCC, Shalom PCC Mantin maupun PCC Nilai. Selamat pagi dan sekali lagi saya bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa berkumpul walaupun di online, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Saudara-saudariku, saya berharap kalian sekeluarga dalam keadaan sehat, kalian diberkati Tuhan dalam pimpinan Tuhan, dan kalian sudah bekerja. Saya berdoa dan saya percaya perlindungan Tuhan, berkat Tuhan akan senantiasa bersama dengan kalian. Kalian yang masih belum bekerja, yang bekerja di rumah, ataupun yang suri rumah tangga, setiap keluarga, saya berdoa supaya berkat anugerah Tuhan akan senantiasa menyertai kita, saudara-saudariku. Saudariku, pada pagi ini kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, saudariku, mari kita siapkan hati kita berdoa. Kita minta Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang mengambil alih tempat dan waktu ini supaya kita bisa menyembah Tuhan dan menyembah Tuhan maupun kita bisa mendengar firman Tuhan dengan penuh urapan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudari. Haleluya. Terima kasih. Bapa, terima kasih Tuhan bahwa waktu pagi ini hamba serahkan firman-Mu pada pagi ini ke tangan Engkau. Hamba berdoa Tuhan, Roh Kudus yang mengambil alih, Roh Kudus yang akan berbicara melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu ini Tuhan ya Bapa. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di sebalik salib-Mu. Biar Roh Kudus yang berbicara, biar Engkau berbicara Tuhan. Setiap antara kami yang mendengar firman-Mu pada pagi ini Tuhan, akan dikuatkan, akan diteguhkan, akan dimotivasi Tuhan ya Bapa. Untuk lebih dan lebih mendekat kepada-Mu, menjadi Kristen-Kristen yang dipimpin Tuhan. Dengan penuh dengan harapan, penuh dengan kuasa-Mu ya Bapa. Bapa, kami serahkan firman-Mu pada pagi ini ke tangan Engkau. Berkati kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan berdoa. Amin. Amin. Oke, saudaraku, pada pagi ini kita mau mendengar sedikit tentang apa itu Pentakosta. Selalu kita mendengar orang berbicara tentang Pentakosta, kita selalu kaitkan Pentakosta dengan berbahasa roh. Ya, saudaraku, salah satu tanda hari Pentakosta ataupun adalah bila 120 orang itu yang Tuhan urapi dan mereka mula berbahasa roh dan mereka mula berbahasa dalam bahasa-bahasa lidah, bahasa-bahasa asing dan sebagainya. Itu adalah salah satu tanda kita diurapi, ya. Kita diurapi oleh Roh Kudus. Saudara-saudariku, sidang jemaat Allah ataupun Assembly of God percaya salah satu tanda kita telah diurapi Roh Kudus adalah apabila kita berbahasa lidah ataupun berbahasa roh. Tetapi saudaraku, hari ini kita mau lihat juga lebih daripada berbahasa roh. Apa sebenarnya itu Pentakosta? Kenapa Pentakosta ini sangat penting dalam kehidupan kita? Kenapa kejadian Pentakosta itu sangat penting? Kenapa kita perlukan urapan Pentakosta, lawatan Tuhan dalam kehidupan kita, saudariku? Saudariku, pada pagi ini kita akan buka kepada buku Kisah Para Rasul bab yang kedua. Kisah Para Rasul bab yang kedua, dan kita akan lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-13, tapi kita tidak akan membaca. Nanti kemudian saya akan menjelaskan ayat demi ayat kepada kalian, saudariku. Kenapakah Pentakosta itu sangat penting dalam kehidupan kita? Apa itu sebenarnya hari Pentakosta? Apa itu sebenarnya Pentakosta? Kenapa orang selalu sebut tentang Pentakosta? Kenapa orang selalu sebut kita perlukan urapan Pentakosta dan sebagainya, saudariku? Nah, saudariku, kalau kita lihat di dalam sejarah Alkitab, di Perjanjian Lama kita melihat, dan juga ataupun dalam budaya orang Yahudi, kita melihat mereka merayakan Pentakosta untuk memperingati segala kebaikan Tuhan. Bagi mereka adalah seperti hari penuaian. Sebagaimana orang Sabah dan Sarawak merayakan hari penuaian gawai dan keamatan, begitu juga saudaraku, mereka juga merayakan hari penuaian mereka. Hasil pertama mereka, di mana mereka mempersembahkan kepada Tuhan dengan sukacita, saudara-saudariku. Dan juga di dalam hari Pentakosta ini juga ramai orang akan datang dari seluruh dunia, pelosok dunia akan datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta ini, saudariku. Di hari Pentakosta ini juga, saudariku, kita juga diperingatkan apa yang telah Tuhan lakukan dalam sejarah gereja, saudariku. Apa yang telah Tuhan janjikan kepada murid-muridnya, apa yang telah Tuhan janjikan sebelumnya, apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Noel, Nabi Yesaya, Yeremia dan sebagainya, telah digenapi pada hari Pentakosta ini, saudara-saudariku. Dan saudariku, hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan
di atas bumi ini. Roh Kudus dicurahkan di atas bumi ini, saudariku. Sebelum Yesus diangkatkan ke surga, saudariku, sebelum Yesus diangkatkan ke surga, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul bab yang pertama, ayat yang kelima, Tuhan berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini janji Tuhan. Tuhan akan membaptis umatnya, orang-orang percaya dengan urapan Roh Kudus. Untuk apa, saudariku? Ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul bab 1 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenapa kita diurapi Roh Kudus? Kenapa urapan Roh Kudus penting? Untuk kita menjadi apa? Saksi bagi Tuhan di seluruh dunia ini, saudariku. Ini janji Tuhan. Setelah dia naik, dia akan mengantar seorang penolong. Dia akan membaptis kita dengan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, untuk kita menjadi saksi. Dan saudariku, pada hari Pentakosta, janji Tuhan ini, apa yang telah dinubuatkan sebelumnya, telah digenapi di hari Pentakosta ini. Hari Pentakosta ini terjadi 10 hari selepas Yesus diangkatkan ke surga, dan 50 hari selepas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 50 hari selepas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, 10 hari selepas Yesus diangkatkan ke surga, saudariku. Dan ini sangat luar biasa, saudariku. Kalau kita lihat cerita ini, saudara-saudariku, sangat luar biasa apa yang terjadi pada masa itu. Kepada 120 orang yang tinggal di Yerusalem, mereka mencari Tuhan, berdoa, Alkitab berkata. Dan saudariku, kita harus paham, sebelum pencurahan Roh Kudus ini, 120 orang itu, mereka tidak punya arah tuju. Mereka semua adalah orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi mereka tidak punya satu arah tuju. Mereka tidak punya sesuatu matlamat dalam kehidupan mereka. Bagaikan satu gereja yang tidak, sebuah gereja, sebuah organisasi, tetapi mereka tidak punya kuasa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tunggu untuk curahan Roh Kudus ini, kamu akan menjadi orang-orang yang luar biasa nanti, saudariku. Dan itu yang terjadi, saudariku, kepada 120 orang ini, murid-murid Yesus bersama dengan mereka semua 120 orang ini. Dan kita melihat pada hari Pentakosta bagaimana mereka diurapi, dan pada hari itu, saudariku, hidup mereka berubah karena urapan curahan Roh Kudus atas mereka pada hari Pentakosta itu. Hidup mereka berubah dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan kita melihat bagaimana Petrus, saudariku, dulunya seorang yang takut, yang menyangkal Yesus 3 kali, dia takut mati dan sebagainya. Tetapi apabila dia diurapi Roh Kudus, saudariku, dia berkhotbah dan kita berkata 3.000 orang diselamatkan lewat dia. Dia menjadi orang yang berani. Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Bukan saja Petrus, saudariku, Alkitab berkata 120 orang itu diurapi, saudariku. Dan kita mau melihat pada pagi ini, saudariku, apakah sebenarnya terjadi pada hari Pentakosta dan kenapa ini sangat penting. 3 hal terjadi, saudariku. 3 hal. Yang pertama, kita melihat angin bertiup dengan kencang, dia kata. Di dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua, ayat yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyalaan api. Tadi pertama angin yang kencang, angin yang kuat. Lepas itu sekarang hal yang kedua mereka lihat adalah lidah-lidah api seperti api yang terbang dan hinggap pada mereka masing-masing. Yang terbang dan hinggap bukan saja kepada murid-murid Yesus, bukan kepada rasul-rasul sahaja, tetapi kepada 120 orang, semua orang di sana. Dan ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, saudariku. Yang pertama angin. Kita melihat angin bertiup, angin yang keras, kencang, keras bertiup. Kedua, kita melihat lidah api, api yang Tuhan, lidah api. Dan yang ketiga, mereka mulai berbahasa dalam bahasa-bahasa yang asing, saudariku. Dan saudariku, kita mau melihat apakah 3 hal ini, kenapa ini sangat penting, dan apa yang dia lakukan, saudariku. Dan saudariku, kalau kita lihat di dalam hari Pentakosta ini, di mana Roh Kudus dicurahkan, di dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua, ayat yang kedua, bunyi angin ini, saudariku.
Nah, biasa bacakan semula. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Dan mereka di mana mereka duduk, saudara-saudariku. Nampak saudariku. Pertama-tama apa yang terjadi adalah ada bunyi angin yang kuat. Satu tiupan angin yang kuat terjadi. Kalau kita lihat di dalam bahasa kuno, saudariku, bahasa aslinya dia boleh membawa maksud itu angin itu sebagai angin ataupun nafas ataupun roh. Dalam bahasa Ibrani pula bunyi angin ini bisa dimaksudkan sebagai nafas ataupun angin ataupun roh yang ditiupkan. Nah, saudariku, contoh kalau kita lihat di sini tiga hal kita dia boleh katakan maksud angin ini. Pertama angin, nafas ataupun roh. Nah, saudariku, kita lihat di dalam Alkitab. Di manakah ini pernah terjadi sebelum ini? Angin bertiup, bunyi angin ataupun tiupan hembusan nafas, mana ini bisa pernah terjadi? Nah, saudariku, kalau kita balik kepada kejadian, kita lihat di mana Yesus mengembuskan nafasnya ke dalam tubuh badan bukan Daud, tubuh badan Adam, ya saudariku. Pada masa itu Tuhan mencipta Adam. Dan Alkitab dari debu dia mencipta Adam. Tetapi Adam tidak bernyawa. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan mengembuskan nyawanya. Tuhan mengembuskan nafasnya ke dalam hidup Adam. Dan Adam menjadi hidup, saudariku. Hidup Adam menjadi hidup. Dia yang dulu tidak punya apa-apa nafas, tidak punya kuasa, tidak bernyawa. Tetapi karena hembusan nafas Tuhan ke dalam hidupnya, Adam menjadi seorang manusia yang bernyawa, saudariku. Sama juga di dalam hari Pentakosta ini, saudariku. Gereja pada masa itu adalah hanya sebuah gereja, sebuah institusi yang hanya mungkin punya satu aturan, mungkin punya satu organisasi, tetapi mereka tidak punya kuasa pada masa itu. Dan kalau kita melihat di sana, gereja pada masa itu, orang-orang Kristen pada masa itu, mereka takut karena mereka dianiaya, saudara. Mereka tidak punya tujuan, mereka tidak punya tahu apa matlamat hidup mereka. Tetapi apabila Tuhan menghembuskan nafas dalam kehidupan mereka, gereja mulai hidup, saudariku. Dari sebuah gereja yang mati, sebuah 120 orang yang tidak punya arah tuju, apabila mereka dihembuskan nafasnya Tuhan dalam pada masa itu, hari Pentakosta, hidup mereka berubah, saudariku. Hidup mereka berubah. Nah, saudariku, di dalam kejadian kedua itu kita melihat di mana Adam yang tidak bernyawa, apabila Tuhan mengembuskan nafasnya, dia bernyawa. Sama juga dalam hari Pentakosta, gereja yang tidak bernyawa, gereja yang tidak punya kuasa, apabila Tuhan mengembuskan nafas, Alkitab berkata mereka mulai melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka, saudariku. Kita lihat saja tadi pada contoh Petrus yang dulu seorang yang takut, apabila dia mengalami hembusan nafas ini, nafasnya Tuhan dalam hidup mereka, saudariku. Dia menjadi orang yang luar biasa. Tuhan pakai dia, saudariku, untuk memenangkan 3.000 orang sekali dia berkhotbah. 3.000 orang dimenangkan, saudariku. Nah, saudariku, apakah hari ini kita berkata tidak cukup hanya menerima Yesus sebagai juru selamat saja? Apakah itu tidak cukup? Kamu boleh bertanya. Saya membaca Alkitab, berdoa. Apakah itu tidak cukup, Pastor? Nah, saudariku, saya boleh beri satu ilustrasi. Nah, saudariku, nyawa ini, orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus ataupun mengalami pengalaman Pentakosta ini, kuasa Pentakosta ini, saudariku, mereka seperti seorang manusia yang sakit. Nah, kalau kita lihat seorang pesakit di hospital yang tenat, saudariku, apabila mereka bernafas, bagaikan mereka tidak bernyawa, mereka tidak punya kuasa. Tetapi berbeda apabila seorang atlet yang berlari 100 meter itu, saudara. Kalau kita bisa melihat di dalam TV bagaimana nafas mereka, orang yang penuh kuat, berbeda kan, saudariku. Orang yang sakit, bila nafas mereka begitu susah kadang-kadang mau bernafas pun. Tetapi bila seorang atlet yang cergas, bila dia nafasnya berbeda, bersemangat, berkuat, dan sama juga, saudariku. Apabila kita dipenuhi oleh Roh Kudus dengan nafasnya Tuhan, rohnya Tuhan, saudariku, kita akan menjadi seorang Kristen yang luar biasa. Dulunya seperti orang yang Kristen tidak berdaya, tetapi apabila kita mengalami pembaptisan Roh Kudus ini, kita akan menjadi Kristen-Kristen yang berluar biasa. Sebab apa? Kita sekarang dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dengan nafasnya Tuhan, dalam rohnya Tuhan dalam kehidupan kita, saudariku. Nah, saudariku, inilah maksudnya, saudariku, apabila
kita melihat di sini apabila dia kata tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Angin keras bukan itu salah satu tanda, dan satu tanda yang bisa dirasakan, bisa dilihat, tetapi dia juga membawa maksud, saudariku, adalah nyawanya Tuhan, nafasnya Tuhan, kuasanya Tuhan, rohnya Tuhan dicurahkan atas 120 orang pada masa itu, saudariku. Saudariku, pada pagi ini, apakah saya dan kamu mau mengalami kuasanya Tuhan, nafasnya Tuhan, rohnya Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku? Kita perlukan urapan Roh Kudus. Kita perlukan lawatan Pentakosta, kuasa Pentakosta, kuasa Roh Kudus tercurah atas kehidupan kita, saudaraku. Dan kita berkata, Roh Kudus akan datang dalam kehidupan kita untuk memimpin kita, untuk membantu kita, untuk membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan, saudaraku. Kita perlukan urapan Roh Kudus, saudaraku. Yang pertama kita melihat, saudaraku, bunyi apa? Bunyi angin, tiupan angin. Itu nafasnya Tuhan terjadi, saudaraku. Kenapa ini terjadi? Kenapa nafasnya Tuhan sangat penting? Sebab apa? Dia menguatkan kita sebagai umat Kristen untuk menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dulunya seperti mereka 120 orang ini yang takut-takut, saudariku. Apabila mereka mengalami pembaptisan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, mereka mulai keluar dan mulai bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan kita berkata, gereja mulai bertumbuh. Gereja mulai bertumbuh. Dan kita melihat di dalam, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul juga, saudariku, bab yang ketiga, bagaimana Petrus melakukan mukjizat, Petrus menyembuhkan orang sakit, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Dan kita melihat di bab yang keempat, bagaimana cara hidup jemaat-jemaat Kristen di sana, saudariku. Mereka mulai berubah, saudariku. Hidup mereka berubah. Mereka yang dulunya mementingkan diri, mulai takut, mulai tidak punya semangat. Sekarang apabila mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mulai berubah. Gereja mulai berubah. Gereja mulai bertumbuh. Walaupun dianiaya, walaupun mereka mengalami banyak tantangan, banyak cabaran, saudariku, mereka mulai bertumbuh. Bertumbuh dan bertumbuh. Alkitab berkata bertumbuh dengan luar biasa, saudariku. Setiap hari jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan Tuhan, saudariku. Itulah kuasa Pentakosta yang kita alami, saudariku. Dan yang kedua, saudariku, pertama, Tuhan mengembuskan nafasnya, Tuhan mengembuskan rohnya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja, saudariku. Dan yang kedua, saudariku, kita melihat di ayat yang ketiga, dan tampaklah dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang terbang hingga pada mereka masing-masing. Dan yang kedua adalah mereka melihat lidah api yang turun memenuhi mereka. Mereka melihat dengan mata kasar mereka, saudaraku. Ini bukan satu mimpi, ini bukan satu hayalan, tetapi mereka melihat bagaimana Tuhan mencurahkan api, lidah api itu, saudaraku, yang nyata. Dan itu bila api itu turun dan dia mulai pecah dan menghinggapi setiap 120 orang yang ada pada masa itu, saudaraku. Dan kita sebagai orang Kristen selalu harus tanya, di mana ini pernah terjadi? Nah, saudaraku, boleh kamu guess, boleh kamu teka, manakah pernah ini terjadi? Api. Di mana Tuhan menggunakan api untuk berbicara. Di mana Tuhan menggunakan api untuk melawat orang. Ada? Pernah kamu lihat di Perjanjian Lama? Pernah satu kali terjadi? Itu terjadi kepada siapa, saudariku? Musa, saudariku. Nah, kita melihat dalam cerita Musa dan Keluaran, ini juga hal yang sama terjadi. Tetapi ini terjadi kepada Musa pada masa itu, saudariku. Apabila Musa, saudariku, Musa melihat hadirat Tuhan lewat di mana? Di semak duri itu, saudariku. Saudariku, hidup Musa sebelum dia melihat ini, sebelum dia mengalami pengalaman apinya Tuhan ini, saudariku, dia memang seorang yang berada dulu, tinggal di istana. Dia punya banyak kekayaan, banyak pengalaman, banyak kepandaian dia, saudariku. Tetapi oleh karena satu kejadian, dia membunuh dua orang aska Mesir karena mereka menganiaya umat Israel, dan akhirnya dia melarikan diri, saudariku, dan dia hidup di dalam persembunyian. Dia hidup bersendirian, saudariku. Dan hidupnya, saudariku, tidak punya apa-apa makna, saudariku. Ya, dia punya satu hati, satu kerinduan mau menyelamatkan umat Israel daripada perambahan. Tetapi, saudariku, itu tidak mencukupi. Hasrat, keinginan, kemauan itu tidak mencukupi. Tetapi apa yang mengubah dia, saudariku? Karena pengalaman dia bertemu dengan Tuhan.
di dalam semak duri yang berapi, saudaraku. Itu mengubah hidupnya, saudaraku. Itu membawa satu pembaruan dalam kehidupan dia, saudaraku. Dia yang dulunya seorang yang takut, melarikan diri, dan dia berkata dia tidak pandai berkata-kata. Tetapi pengalaman dia mengalami kuasa Tuhan lewat penemuan dengan api, ataupun satu penemuan dengan Tuhan dalam bentuk api ini, saudaraku, mengubah hidup dia, saudaraku. Dari hari itu, saudaraku, Tuhan mengubah hidup dia. Tuhan pakai Musa untuk menyelamatkan umat Israel daripada perambahan, saudaraku. Hal yang sama terjadi pada hari Pentakosta, saudaraku. Api itu, apa yang Musa lihat di semak duri, api yang sama turun di atas setiap 120 orang, saudaraku. Di zaman Musa, Tuhan memakai orang-orang. Di perjanjian lama, Tuhan memakai individu-individu untuk melakukan pekerjaan dia. Tuhan hanya mengurapi raja, Tuhan hanya mengurapi imam-imam, Tuhan hanya mengurapi nabi-nabi dan sebagainya. Tetapi pada zaman Kisah Para Rasul, pada perjanjian baru, setelah hari Pentakosta, saudariku, Alkitab berkata, Tuhan bukan saja mengurapi murid-muridnya, rasul-rasulnya, tetapi Tuhan mengurapi 120 orang, saudara. Setiap orang yang ikut pada hari Pentakosta, yang ikut berdoa, 120 orang itu, Tuhan mengurapi mereka. Api Tuhan turun di atas mereka, saudariku. Hari ini Tuhan mau memakai setiap di antara kita. Bukan seperti di perjanjian lama, saudariku, hanya segelintir yang dipakai. Tetapi di perjanjian baru, saudariku, kita di zaman kasih karunia, Tuhan mau memakai setiap di antara kita. Tuhan mau mencurahkan api Roh Kudus itu di atas setiap di antara mereka. Seperti di Kisah Para Rasul bab yang kedua dan yang ketiga, di bagaimana api itu turun bukan saja di atas murid-murid Yesus, tetapi 120 orang. Setiap Kristen yang ikut pada masa ikut berdoa itu, saudariku, hal yang sama akan terjadi pada diri kita, saudariku. Tuhan mau memakai setiap di antara kita, saudariku. Bukan hanya saja pastor, bukan hanya saja evangelis. Setiap di antara kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan hal yang besar dalam kehidupan kita, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Dia. Mereka, Tuhan mau memakai setiap di antara kita untuk memenangkan jiwa, saudariku. Oh, seperti untuk memenuhi amanat agungnya, untuk kita menjadi saksi di Yerusalem, di Samaria, ke Yudea, sampai ke ujung bumi, saudariku. Bila urapan itu datang, apinya Tuhan datang memenuhi kita, saudariku, kita akan menjadi orang yang luar biasa, orang yang diubah. Seperti Musa diubah, ditransform dari seorang yang takut, seorang yang mempunyai beban, mempunyai hati mau menyelamatkan, tetapi dia dipenuhi dengan rasa takut, tidak berdaya. Tetapi apabila dia mengalami penemuan dengan Tuhan, kuasa Tuhan, apinya Tuhan, hidupnya berubah. Sama juga, saudariku, hari ini Tuhan telah mencurahkan rohnya atas kita, saudariku. Tuhan telah mencurahkan bukan saja nafasnya, Tuhan juga mencurahkan kuasanya, apinya atas hidup kita, saudariku. Hidup kita telah pun diubahkan. Kita punya kuasa, saudariku. Setiap di antara kita, bukan hanya saja pastor, setiap jemaat, setiap kita yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, saudariku, diberi kuasa untuk menjadi saksinya. Itulah maksud Pentakosta yang sebenarnya. Ya, berbahasa roh, yes, kita sebagai orang Kristen, kita harus berbahasa roh, ada satu karunia yang diberikan kepada Tuhan. Itu akan menguatkan orang dalaman kita. Di dalam Paulus berkata, berbahasa roh itu menguatkan kita, meneguhkan iman kita. Tapi lebih daripada itu, Pentakosta bukan saja berbahasa roh, tapi dia juga Pentakosta juga membawa maksud yang sebenar adalah kita menjadi saksi, kita dipersiapkan, kita diurapi, kita dikuatkan untuk menjadi saksi Tuhan di seluruh dunia ini, saudariku. Itu yang terjadi. Apinya Tuhan mengubah, membakar hidup kita, saudariku. Bukan hanya saja pastor. Ubah pikiran kita, saudariku. Ubah mentalitas kita yang mengatakan pastor saja yang berkuasa. Tidak. Jemaat bisa menjadi lebih berkuasa daripada pastor kalau kehidupan rohani kita benar di hadapan Tuhan, saudariku. Tuhan bisa pakai siapapun. Setiap di antara kita, Tuhan mau pakai untuk kemuliaan namanya, untuk memasyurkan namanya, untuk memenangkan jiwa. Itulah tujuan panggilan hidup kita di dunia, saudariku. Untuk memenangkan jiwa, untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu Tuhan telah mengembuskan nafasnya pertama-tama. Kedua, dia mencurahkan api Roh Kudusnya atas kehidupan kita. Sehingga itu akan mengubah hidup kita, saudara-saudariku. Ubah hidup kita, saudariku. Amen, saudariku. So, siap mengalami hembusan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Api Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudariku, kita melihat setelah Tuhan mengembuskan nafasnya, kita melihat angin yang kuat itu.
Kita melihat apinya Tuhan turun. Bukan saja menghinggap atas rasul-rasul dan murid-murid Yesus, tetapi atas setiap orang percaya pada masa itu. Dan yang ketiga saudara, apa yang terjadi? Mari kita lihat Kisah Para Rasul bab yang kedua ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah setelah dihembus, setelah mereka dilawati dengan dimandikan dengan api Roh Kudus, apa yang terjadi? Ayat yang keempat. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Lihat di sini ayat yang kelima. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Saudaraku, kenapa saudaraku? Setelah mereka diurapi Roh Kudus, Tuhan mengembuskan nafasnya, kuasa Roh Kudus, nyawanya sendiri dalam hidup kita. Kita mengalami pembacaan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang terus dicurahkan lewat api itu. Saudara, memenuhi mereka. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lidah yang aneh, lidah-lidah dari bahasa-bahasa yang lain, saudariku. Contohnya orang India berkata dalam bahasa Batak, orang Batak berkata-kata dalam bahasa Iban, orang Iban berkata-kata dalam bahasa Jawa dan sebagainya. Itu yang terjadi, saudariku. Itu yang terjadi. Saudariku, balik sekali lagi kita perlu tanya soalan. Di manakah ini terjadi? Perkataan. Di manakah Tuhan menggunakan perkataan ini dalam Alkitab untuk menyatakan kuasanya? Mari kita lihat dalam Perjanjian Lama, saudariku. Masih ingat cerita di Tower of Babel? Menara Babel itu? Saudariku, beza Menara Babel dengan Kisah Para Rasul di sini adalah Tuhan pada masa Menara Babel, Tuhan memberi bahasa, meletakkan bahasa-bahasa dari mulut setiap manusia pada masa itu untuk memecahkan mereka. Tetapi di Kisah Para Rasul, Tuhan meletakkan bahasa-bahasa baru dalam mulut mereka supaya mereka bersatu dan memenangkan jiwa bagi mereka. Di Babel, saudariku, kenapa Tuhan memecahkan mereka? Sebab apa? Manusia mula meninggikan diri mereka. Manusia mula melupakan Tuhan. Manusia berpikir tanpa Tuhan saya bisa melakukan hal-hal yang besar. Saya tidak perlukan Tuhan. Saya tidak perlukan campur tangan Tuhan. Saya boleh sampai kepada Tuhan dengan membina Menara Babel ini, saudaraku. Mereka sudah mulai ego. Mereka ego, saudaraku. Mereka sangat pride. Mereka punya kesombongan dalam hidup mereka. Dan mereka berkata, kami tidak perlukan Tuhan. Kami bisa sampai kepada Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Dan Alkitab berkata, Tuhan begitu kecewa. Dan akhirnya Tuhan mencerai-beraikan mereka. Bagaimana, saudariku? Tuhan mulai meletakkan bahasa-bahasa dalam mulut mereka. Dulunya mereka mungkin cakap semua bahasa Batak. Mungkin. Tetapi lepas itu, Tuhan mencurahkan satu demi satu. Mereka mula Tuhan pecahkan mereka. Mereka semua lupa mungkin bahasa Batak. Ada segelintir yang ingat bahasa Batak. Yang lain mungkin Tuhan beri bahasa Iban, bahasa Dusun, bahasa Kayan, bahasa Kadazan, apa-apa bahasa Jawa, bahasa Sunda, apa-apa bahasa. Dan akhirnya Alkitab berkata, manusia mulai berpecah. Dan kita melihat manusia mulai dipecah ke seluruh serata dunia, saudariku. Di sanalah kita melihat migrasi manusia ke seluruh pelosok dunia terjadi pada masa itu. Sebab apa, saudariku? Manusia mula merendahkan Tuhan. Tetapi dalam Kisah Para Rasul, Tuhan memberi bahasa dalam mulut mereka supaya Tuhan menyatukan mereka untuk memenangkan mereka, saudariku. Beza sekali. Di Perjanjian Lama di Menara Babel, Tuhan memecahkan mereka. Tetapi di Kisah Para Rasul, Tuhan memberi mereka bahasa-bahasa yang berbeda untuk mereka berkata-kata supaya mereka bisa menyatukan. Mereka bisa membawa orang semula kepada Tuhan, saudara-saudariku. Hal luar biasa sekali. Saudariku, inilah Tuhan memakai kita, saudariku. Ini salah satu tanda signifikan adalah Tuhan mau memakai. Bila kita membaca tentang bahasa-bahasa yang berbeda Tuhan berikan kepada mereka, ini menunjukkan apa?
saudaraku, supaya kita menjadi saksi ke seluruh dunia. Seperti di Kisah Para Rasul bab yang pertama, ayat yang kelima, ayat yang ke-8, saudaraku. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke hujung bumi. Ini yang dikatakan saudaraku. Mari kita buka kepada Matius bab yang ke-28. Mari kita lihat ini apa yang Tuhan mau daripada Matius 28 ayat yang ke-19. Biasa bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Nah, inilah amanat agung Tuhan. Inilah tujuan sebenar kenapa Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kita, saudaraku, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan ke seluruh ujung bumi ini, saudaraku. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, saudaraku. Tuhan memberi bahasa kepada setiap orang pada bahasa itu untuk mereka menjadi saksi, saudaraku. Tuhan akan memberi kita bahasa dalam mulut kita, saudaraku, untuk berbicara. Mungkin hari ini kita ada di antara kita mungkin dipanggil jadi missionary, saudaraku. Kita tidak tahu adik-adik PCC Mantin, PCC Nilai, PCC Ceras, kita tidak tahu. Satu hari nanti mungkin Tuhan akan memakai anak-anak muda kita untuk menjadi missionary yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Mungkin pada masa itu Tuhan akan mengajar kita bahasa. Kita perlu belajar bahasa-bahasa baru supaya kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang masih belum diselamatkan, saudaraku. Itulah kuasa urapan Roh Kudus yang akan lakukan dalam kehidupan kita. Itulah maksud sebenar hari Pentakosta, saudaraku. Tuhan akan mengurapi kita dengan kuasa yang luar biasa. Kita akan mengalami hembusan nafas Tuhan yang baru dalam kehidupan kita. Kita yang dulunya tidak punya semangat untuk melayani Tuhan, tidak punya semangat untuk Tuhan, hidup kita akan diubah bila hembusan nafas Tuhan masuk dalam kehidupan kita lewat urapan Roh Kudus. Kita akan mengalami orang-orang luar biasa seperti Adam. Apabila dia hanya satu tanah, dia dibentuk lewat debu tanah. Dia tidak punya nyawa pada masa itu. Tapi apabila Tuhan mengembuskan nafasnya, rohnya atasnya, dia menjadi manusia yang bernyawa. Hari ini gereja, Tuhan lewat hari Pentakosta, Tuhan telah mengembuskan nafasnya dalam hidup kita. Kuasa Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Kita akan menjadi gereja yang luar biasa. Orang-orang Kristen yang luar biasa. Kedua, kita diurapi dengan apinya Tuhan, saudariku. Bagaimana Tuhan mengubah Musa pada masa itu karena apinya Tuhan. Lewat pengalaman Roh Kudus, api Roh Kudus di Semak Duri itu. Sama juga hari ini, saudariku, kita mengalami api Roh Kudus dalam kehidupan mereka. 120 orang itu diurapi, dihinggapi. Api itu datang dan dia pecah dan mengurapi setiap 120 orang itu. Dan Alkitab berkata mereka menjadi Kristen-Kristen yang luar biasa untuk Tuhan, saudariku. Hidup kita akan diubah, saudariku. Setiap di antara kita, bukan pastor saja, bukan evangelis saja, bukan membalik saja, bukan orang hamba-hamba Tuhan saja. Setiap di antara kita, saudariku, anak-anak Tuhan yang percaya, Tuhan memberi kuasa untuk menjadi saksi. Tuhan akan mengimpaktasi rohnya, api Roh Kudusnya atas kehidupan kita. Dan hanya Tuhan akan memberi kita bahasa-bahasa baru, pengalaman baru, ide-ide yang baru, kuasa yang baru, saudariku, untuk bersaksi untuk Tuhan, saudariku. Tuhan akan membuka jalan, saudariku. Itulah maksud Pentakosta yang sebenarnya, saudara-saudariku. Pentakosta harus mengubah hidup kita untuk lebih menjadi seperti Tuhan Yesus. Mengubah hidup kita menjadi saksinya Tuhan bagi dunia ini, saudariku. Hidup mereka berubah. Hidup orang 120 itu berubah. Itu membawa impak kepada komunitas pada masa itu, saudariku. Alkitab berkata, mereka mulai, kalau kamu baca di dalam bab yang keempat, bab yang ketiga, bab yang kedua, ayat yang ke-41 sampai 47. Bagaimana cara hidup jemaat di sana, saudariku. Wah, luar biasa. Mereka mengasihi Tuhan. Mereka mengasihi satu sama lain. Mereka mulai memberitakan Injil. Mereka mau berdoa. Mereka memecahkan roti. Mereka selalu bersekutu memuji dan menyembah Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Bertambah dan bertambah dan bertambah. Itulah kuasa Pentakosta, saudariku. Itulah kuasa Roh Kudus yang bisa lakukan dalam kehidupan kita, dalam gereja kita, bagi generasi kita, bagi negara kita Malaysia, Indonesia, saudariku, bagi dunia ini, saudariku. Siap menjadi saksinya, saudariku? Siap, saudariku?
Saudaraku, pada pagi ini, saya percaya saudariku, kita akan ubah cara kita berpikir. Kuasa Roh Kudus, urapan Roh Kudus, hari Pentakosta, apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ini bukan satu pengalaman yang hanya pada kisah para rasul. Pengalaman ini akan berterusan sampai hari ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sudah siapkah kita? Mungkin hari ini saudara-saudari bisa bilang, saya sudah dipenuhi Roh Kudus, saya sudah berbahasa roh. Nah, saudariku, kita perlu selalu diperbarui oleh kuasa Roh Kudus. Selalu berbahasa roh, bukan berbahasa roh, kita selalu diperbarui oleh Roh Kudus. Kuasa Roh kita perlukan api yang baru, minyak yang baru, harus ditambah dan tambah dan tambah. Bagaimana saudariku? Bagaimana saudariku? Bagaimana ini semua boleh terjadi? Dengan apabila kita percaya kepada Tuhan, berdoa, mencari, mempunyai satu hubungan intim dengan Tuhan, kita akan bisa mengalami curahan Roh Kudus. Nantikan curahan Roh Kudus. Rindukan curahan Roh Kudus. Rindukan urapan Roh Kudus. Rindukan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksinya Tuhan saudariku. Itulah maksud sebenarnya Pentakosta. Dan saya percaya saudariku pada pagi ini, saudari, kalian sudah diberkati lewat perkongsian firman Tuhan ini. Saya percaya ini datang daripada Roh Kudus, bukan daripada saya. Roh Kudus yang berbicara. Roh Kudus akan menguatkan, meneguhkan, mengimpaktasi kuasanya dalam kehidupan saudara dan saudari. Pada pagi ini saudari, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Waktu pagi ini terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kita tentang kuasa-Mu ya Bapa. Betapa perlunya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan Kau merindukan Engkau untuk mengimpaktasi kuasa itu dalam kehidupan kita Tuhan. Terus kuatkan kami Tuhan. Pimpin kehidupan kami Tuhan ya Bapa. Dalam hari yang mengingati hari Pentakosta-Mu juga Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk punya satu kerinduan juga. Kami diurapi, kami diperbarui, kami dimotivasi. Kami mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa di kehidupan kita. Sehingga kita diubah menjadi seperti Petrus, seperti hamba-hamba Tuhan yang luar biasa Engkau pakai Tuhan ya Bapa untuk kemuliaan Nama-Mu. Pakai kami Tuhan untuk memenangkan jiwa. Pakai kami untuk memenangkan jiwa bagi Engkau ya Bapa. Jadikanlah kami Kristen-Kristen luar biasa bagi kemuliaan Nama-Mu. Rapi kami Roh Kudus, pakai kami ya Bapa. Dalam minggu-minggu ini juga Tuhan, berkati kami Tuhan ya Bapa. Berkati pekerjaan kami, berkati pendidikan anak kami, kesehatan kami, ekonomi kami, segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berkati, Kau cukupkan ya Bapa. Agar setiap jemaat-Mu Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun. Setiap anak-Mu tidak akan kekurangan suatu apapun ya Bapa. Berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu melimpah atas setiap jemaat GPCC maupun PCC Mantin maupun Nilai ya Bapa. Berkati kami, pimpin kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Mulai bekerja Roh Kudus dalam kehidupan kami. Ubah hidup kami. Jadikan kami seperti yang Kau ingini ya Bapa. Jadikan kami saksi-saksi-Mu yang hidup ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan saudaraku. Semoga Tuhan memberkati kalian. Berkati hidup kalian, keluarga kalian, masa depan kalian, dan juga segala sesuatu dalam kehidupan kalian. Tuhan akan cukupkan. Punya kerinduan untuk urapan Roh Kudus, minta Tuhan untuk mengurapi kalian, mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Pentakosta, urapan Roh Kudus. Kita akan menjadi Kristen-Kristen yang luar biasa. Thank you GPCC, thank you PCC Mantin, PCC Nilai. God bless you, saudara-saudariku. God bless you. Take care.